شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini dimudahkan bagi saya dan antum semuanya untuk berangkat ke tempat ini dalam rangka menuntut ilmu dan semoga dinilai pahalanya sebagai pahala ibadah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di tempat ini pada hari ini masih membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Amalan-amalan apa saja yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Nah, dan kita alhamdulillah telah membahas 3 amalan yang membatalkan keislaman. Yang pertama, kesyirikan. Yang kedua, menjadikan perantara seseorang di dalam beribadah kepada Allah. Yang perantara itu adalah manusia yang masih hidup ataupun yang sudah mati, atau benda-benda mati atau benda yang dikeramatkan atau yang lainnya. Dan ini termasuk bagian dari kesyirikan juga, hanya saja karena poin yang kedua ini lebih banyak lagi manusia terjatuh ke dalamnya, maka dibahas dengan pembahasan khusus. Kemudian yang ketiga, pembatal yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, ya, atau membenarkan ajaran orang kafir, maka dia kafir. Nah, dan ini sudah kita bahas ketiga-tiganya, dan insya Allah kita lanjut ke pembatal yang keempat. Pembatal yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullah ar-rabi' man i'taqada anna ghaira hadi nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadi aw anna hukma ghairahu ahsan min hukmih kalladhi yufaddil hukma at-tawaghit ala hukmih fahuwa kafir. Pembatal keislaman yang ke-8 ialah barang
yang keempat, afwan. Yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Ajaran selain ajaran Nabi lebih sempurna daripada ajaran Nabi. Artinya ada ajaran lain yang lebih sempurna daripada ajaran Nabi. Ada ajaran lain yang lebih baik daripada ajaran Nabi. Au anna hukma ghairahu ahsan min hukmih. Atau dia meyakini bahwasanya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Rasul, hukum Allah. Kalladzi yufaddil hukma tawaghit, seperti orang yang lebih memilih hukum taghut daripada hukum Allah, maka dia kafir. Maka dia kafir. Ya, lihat bahasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Man i'taqada, siapa yang meyakini, ya, siapa yang meyakini ada ajaran yang lebih sempurna dari ajaran Nabi, ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah, atau dia lebih mengutamakan hukum taghut daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meyakini demikian, fahuwa kafir. Fahuwa kafir. Nah, dan kita tidak menutupi ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang meyakini petunjuk si fulan lebih bagus daripada petunjuk Nabi. Ajaran si Allan lebih hikmah daripada kalau kita mengikuti hadis ini. Hukum seperti ini, model seperti ini lebih bagus, lebih bijaksana, lebih mengikuti zaman daripada hukum Quran. Nah, kita tidak pungkiri ada orang-orang yang meyakini seperti itu, sehingga orang yang meyakini demikian dihukumi kafir. Yeah. Nah, sehingga nanti bagaimana dengan hukum orang yang terpaksa? Bagaimana dengan hukum orang yang tetap meyakini hukum Allah lebih baik daripada hukum selain Allah, tapi realitanya dia menjalankan bukan hukum Allah? Ada enggak? Iya. Ya, nggak usah jauh-jauh. Di negeri kita, ya, ada masih beberapa kasus yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. 6. Tapi zan kita, prasangka kita terhadap mereka dari prasangka yang baik. 6. Mereka meyakini hukum Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa hukuman untuk mereka? Nanti ada pembahasannya. Ya. Sehingga dari awal Syekh menggunakan bahasa mani'taqada. Siapa yang meyakini sekuat hatinya keyakinan yang batil ini, maka dia kafir. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah. Hukum yang diterapkan yaitu hukum selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Idza i'taqada anna hadza amrun mubah. Bahasa Syekh Shalih Fauzan juga bahasa i'taqad. Ya, sama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Idza i'taqada, atau sama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Afwan. Idza i'taqada anna hadza amrun mubah. Kalau seseorang meyakini bahwasanya perkara berhukum dengan selain hukum Allah, perkara boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah, hukum taghut umpamanya. Wa annahu yajuz an yahkum bisyari'ah, dan dia juga boleh berhukum dengan hukum syariat, hukum Allah. Wa yajuz an yahkum bil qawanin, boleh juga dia berhukum dengan hukum qanun, UUD kalau dia mau. Naam. Wa yaqul al-maqsud hillun niza'at. Ya.
Tapi tujuan dia mengatakan demikian untuk mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Boleh mencampur yang hak dengan yang batil? Enggak boleh. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kata Allah, jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqq, kalian sembunyikan yang hak, kalian simpan yang hak, kalian tidak tampakkan yang hak. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu itu hak. Ini tidak layak. Wa hadza yahsul bil qawanin wa yahsul bis syariah. Sebuah kebaikan, sebuah maslahat bisa ditempuh dengan hukum syariat dan juga bisa ditempuh dengan hukum qanun. Ya, fal amr mutasawin. Kedua hukum ini, kedua perkara ini sama saja. Ya, mau pakai hukum qanun, mau pakai hukum syariat, sama. Menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selain Allah ini juga kekafiran apabila dia meyakini kesamaan satu derajat antara hukum Allah dengan hukum selain Allah. Naqul, maka kita katakan subhanallah. Subhanallah ini ucapan untuk pengingkaran atau ucapan untuk persetujuan? Pengingkaran. Subhanallah. Ya. Karena subhanallah itu diucapkan untuk hal-hal yang jelek. Ya, kebiasaannya seperti itu. Sedangkan yang baik-baik, masya Allah. Subhanallah, bentuk pengingkaran. Taj'al hukma taghut mithlu hukmillah, tahkim syar'illah, hadza ibadah lillahi azza wa jalla. Ya, apakah pantas engkau menjadikan hukum Allah atau hukum taghut sama seperti hukum Allah? Engkau menyamakan antara hukum taghut dengan hukum Allah, ini tidak pantas. Karena berhukum dengan syariat Allah, berhukum dengan hukum Allah, ibadatun lillah. Bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti beribadah tidak kepada Allah. Berarti berhukum tidak dengan hukum Allah, apa hukumnya? Syirik. Ya. Laisal qasdu minhu faqat hillun niza'. Ya. Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar untuk meraih atau untuk menyelesaikan pertikaian. Ya. 6. Al-qasdu minhu al-ibadah bi tahkimi syar'illah azza wa jalla. Kita menjalankan hukum Allah, tujuannya apa? Al-ibadah. Untuk beribadah dengan hukum Allah, dengan hukum syariat. Bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan pertikaian, menyelesaikan problem lah. Ya. Tapi orang berhukum dengan hukum Allah, memilih syariat Allah, memilih keputusan Allah dan Rasulnya, itu ibadah. Wa tahkim ghairihi syirkun. Kata Syekh Saleh Fauzan, berhukum dengan selain hukum Allah syirkun. Dihukumi sebagai perbuatan dosa syirik. Wa syirkun fit ta'ah wa syirkun fil hukmi. Ada kesyirikan di dalam ketaatan, dalam ibadah, ada kesyirikan di dalam berhukum. Kesyirikan di dalam berhukum ketika dia tidak memakai hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mana sekutu-sekutu tersebut membuat syariat untuk mereka dari syariat-syariat agama ini, membuat kaidah baru, membuat aturan baru, membuat hukum baru, membuat undang-undang baru dari agama, malam ya'dzan bihillah, yang Allah tidak pernah kasih izin untuk hal tersebut. Allah nggak pernah setuju. Kalau ada manusia hambanya ingin buat satu hukum untuk menandingi hukum Allah Subhanahu wa taala. 6. Kami beritahukan kepada ikhwan yang ada di luar agar merapat masuk ke dalam, karena di dalam alhamdulillah masih kosong,
ya sebelah kiri kanan ana masih kosong ya, kemudian di tengah dan di belakang juga masih kosong. Barakallahu fikum, ikram wa ta'zim lil ilm, dalam rangka memuliakan dan membesarkan ilmu. Baik, kita lanjutkan. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sekiranya kalian mentaati hukum yang dibuat oleh manusia bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, innakum lamusyrikun. Niscaya betullah kalian itu orang-orang musyrik. Ya, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel juga menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, mengangkat pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka angkat sebagai arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, begitu juga Al-Masih, Nabi Isa juga mereka angkat sebagai Tuhan selain Allah. Ya. Yang akhirnya Allah mengatakan subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dari apa yang mereka jadikan, yang mereka angkat sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam berhukum. Sammahu syirkan. Allah namai perbuatan mereka itu perbuatan syirik. 6. Baik yang berhukum dengan selain hukum Allah, atau yang mengangkat pendeta, ahli ibadah, para tokoh, ya, merangkat kedudukan mereka seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yusawwi baina hukmillah wa hukmit taghut. Maka sama seperti orang yang menyamakan antara hukum Allah dengan hukum taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Kata Syekh Al-Fauzan, wa taghut al-muradu bihi kullu hukmin ghaira hukmillah. Semua hukum yang bukan hukum Allah. Semua hukum yang bukan hukum Allah, sa'un awaid al-badiyah atau anzimah al-kuffar. Apakah itu hukum awaid al-badiyah, ya, hukum yang senantiasa dilestarikan oleh orang-orang terdahulu, sudah berlaku hukum tersebut tapi bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, au anzimah al-kuffar, atau hukum-hukum undang-undang orang-orang kafir, peraturan-peraturan kafir, peraturan-peraturan Belanda, au qawanin al-farns, atau undang-undang ya orang-orang kafir, ya orang-orang Perancis, awil Inggris, atau orang-orang Inggris punya barang. Ya. Au adat al-qabail, atau hukum-hukum qabilah, hukum-hukum suku yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza taghut. Ini semua hukum taghut apabila diterapkan. Wa kadza tahkimul kuhan. Begitu juga berhukum dengan hukum para dukun. Berhukum dengan hukum tukang santet, ya, hukum tukang guna-guna dan seterusnya. 6. Falladhi yaqul innahuma sawa, maka siapa yang mengatakan dan meyakini bahwa kedua hukum tersebut sama saja, ala kalian mau pakai hukum Allah atau hukum Belanda atau hukum manusia, itu sama saja. Ya. Maka siapa yang meyakini demikian kafir. Wa asyaddu minhu man yaqul, dan lebih parah lagi siapa yang meyakini innal hukma bighairi ma anzalallah ahsan minal hukmi bima anzalallah. Lebih parah lagi ucapan atau keyakinan orang yang mengatakan sesungguhnya berhukum dengan hukum selain Allah itu lebih baik daripada berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Hadza asyad. Ini lebih parah lagi kekafirannya.
Kenapa? Karena dia meyakini hukum selain Allah lebih baik, lebih layak, lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza asyaddul kufur. Ini lebih parah lagi kekafirannya. Atau falladhi yaqul, atau orang yang mengatakan annas ma yasluh lahumul yaum illa hadhil anzimah. Manusia hari ini, masyarakat hari ini tidak layak, tidak boleh ya mereka berhukum untuk hari ini kecuali dengan hukum manusia ini. Kecuali dengan undang-undang manusia ini. Ma yasluh lahum syara'. Tidak layak, tidak boleh bagi mereka berhukum dengan hukum syariat. Kenapa? Asy-syar'u ma yutabiq li hadzal zaman. Hukum syar'i, hukum Allah tidak bisa dijalankan pada zaman ini. Tidak bisa kita terapkan di zaman sekarang ini. Wala yusayyiru al-hadarah. Kemudian ya, hukum syariat itu tidak bisa menetralkan atau mendatangkan kepuasan bagi masyarakat. Ma yasluh illa tahkim al-qawanin. Tidak boleh, tidak layak kecuali hanya berhukum dengan hukum qawanin. Hanya hukum dengan hukum qanun-qanun yang dibuat oleh manusia. 6. Wa musayaratul alam, yang hukum ini lebih cocok dengan kehidupan hari ini, dengan alam hari ini. Ya, takunu mahakimuna mithlu mahakimil alam. Ya. Maka kita serasikan hukum kita dengan hukum alam hari ini, dengan hukum yang berlaku di zaman ini. Hadza ahsan min hukmillah. Dengan demikian lebih bagus daripada berhukum dengan hukum Allah. Hadza asyad kufran min alladhi yaqul inna hukmallah wa hukmi ghairihi mutasawiyan. Orang yang seperti ini lebih parah, lebih kacau daripada orang yang hanya sekedar mengatakan berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala atau berhukum dengan selain hukum Allah itu sama saja. 6. Berarti ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama dia mengatakan berhukum dengan hukum Allah atau tidak dengan berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan selain hukum Allah itu sama saja. Ini tingkatan pertama. Naik tingkatan kedua bahwa ya berhukum dengan taib. Apa tadi tingkatan pertama? Taib, berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala mubah. Boleh. Ya, boleh. Ya, ini termasuk kekafiran, membolehkan. Kemudian yang kedua, menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selain Allah. Yang ketiga, dia meyakini bahwa hukum selain Allah lebih baik, lebih layak, lebih mengikuti zaman daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih parah. Dan kata Syekh Shalih Fauzan terakhir, amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah li hawa fi nafsi. Tapi kalau ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah li hawa, karena kecondongan hawa nafsu, karena ikut hawa nafsu yang ada pada dirinya, ya, au jahila bima anzalallah, atau dia bodoh terhadap hukum yang Allah turunkan. Ya, berarti ada dorongan nafsu, 6, atau paksaan, atau karena kebodohan. Wa huwa ya'taqid anna hukmallah huwal haq, tapi dia masih meyakini bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala tetaplah yang paling benar, yang paling layak. Wa huwal wajib, tetap hukum Allah yang paling wajib diterapkan, ya. Tapi karena dia bodoh, karena dia jahil, karena dia mengikuti hawa nafsu atau paksaan lainnya, atau hanya melanjutkan apa yang sudah ada, fahadza fa'ala kabirah min kaba'iriz dzunub. Maka orang yang seperti ini hanya terjatuh dalam perbuatan dosa dari dosa-dosa besar, wa dzalika kufrun duna kufrin. Orang yang seperti ini dia kafir
tapi kekafirannya tidak membuat dia keluar dari Islam. Kufrun duna kufrin, kufrun duna kufrin itu kafir yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, atau kufrun asghar, atau dihukumi sebagai fasik, atau dihukumi sebagai zalim. 6. Ini catatan terakhir dari Syekh Saleh Fauzan. Ya, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena hawa nafsunya, ya, atau karena kebodohannya, sedang di dalam hatinya masih meyakini hukum Allah yang hak, hukum Allah yang wajib, ya, tapi dia tetap menjalani hukum selain Allah karena alasan yang di atas tadi, maka dia dihukumi pelaku dosa besar yang tidak keluar dari Islam. Kita lihat penguat lain, apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan. 6. Berarti di sini ketentuannya ada 3. Man i'taqada anna kilahuma sawa. Man i'taqada anna hukmal qawanin ahsan min hukmillah. Man istahalla aw yuhallil hukma ghairi hukmillah. Ya. Barang siapa yang meyakini antara hukum Allah dengan hukum selain Allah sama, atau dia meyakini hukum kanun, hukum manusia lebih bagus daripada hukum Allah, atau dia menghalalkan, ya, hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, menganggap boleh, ya. Sehingga la yajuz itlaqul kufur bimujarrad tahkim min ghairi hukmillah. Sehingga seorang itu tidak boleh langsung melepas vonis kafir terhadap orang yang hanya sekedar berhukum dengan hukum selain Allah. Kecuali 3 hal tadi. Kalau dia meyakini hukum Allah atau hukum selain Allah sama saja, atau dia meyakini hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, atau dia menghalalkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak boleh dia memvonis kafir kepada seseorang yang hanya sekedar dia lihat berhukum selain hukum Allah. Lakin la budda min ahad hadhihi syurut. Tapi harus mesti dengan salah satu dari syarat yang ada di atas. Apalagi yang menguatkan ini? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama tafsir, beliau menukilkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Man jahada ma anzalallah faqad kafar wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fahuwa zalim fasiq. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, menentang, mengingkari hukum Allah Subhanahu wa taala, faqad kafar, kafir dia. Wa man aqarra bihi, tapi siapa yang menyetujui hukum Allah, membenarkan hukum Allah, walam yahkum bihi, tapi dia tidak berhukum dengan hukum Allah karena satu dan lain hal, fahuwa zalim fasik, maka dia dihukumi zalim fasik. Ya, ini begitu jelas dari ucapan Ibnu Abbas. Bahkan berkata Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi, khulasah min kalam Ibnu Abbas, berkata Al-Hafidh Ibnu Al-Jauzi sebagai rangkuman, ya, ringkasan inti dari ucapan Ibnu Abbas, kata beliau, anna man lam yahkum bima anzalallah jahidan lahu wa huwa ya'lam anna Allah anzalahu kama fa'alatil yahud fahuwa kafir. Kata Ibnu Jauzi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah jahidan lahu, karena dia memang menentang hukum Allah, karena dia memang mengingkari hukum Allah tak layak. Wa huwa ya'lam anna Allah anzalahu,
dan dia tahu, dia yakin Allah yang turunkan hukum tersebut, tapi dia tentang. Kama fa'alatil yahud, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, fahuwa kafir, maka dia kafir. Wa man lam yahkum, akan tetapi bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mailan ilal hawa, karena condong kepada hawa nafsu atau karena syubhat, min ghairi juhud, tanpa menentang Allah, tanpa menentang hukum Allah, tanpa meyakini bahwa hukum selain Allah lebih afdal, fahuwa zalim fasik, maka dia dihukumi zalim atau fasik. Jelas sampai di sini? Jelas? Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 44, ayat 45, ayat 47. Ayat 44 endingnya Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka merekalah orang-orang kafir. Tidak sampai di situ. Di ayat yang kedua Allah tutup wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Ayat 45. Ya. Kemudian di ayat 47 Allah katakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ya, fasiqun. Berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ada 3 hukumannya. Kafir, zalim, fasik. Ya. Kenapa manusia hanya fokus di kafir saja? Naam, tidak membahas dan tidak melihat bagaimana hukuman zalim, hukuman fasik, kategorinya seperti apa? Kategorinya seperti ini. Kalau dia tetap meyakini hukum Allah yang paling afdal, hukum Allah yang lebih baik, yang lebih layak, walaupun yang dia terapkan hukum selain Allah karena alasan-alasan tadi, berarti dia tidak kafir. Tapi dia dihukumi imma zalim, imma fasik. Tapi orang konsentrasinya hanya di faulaika humul kafirun. Mana 2 ayat terakhir lagi? Bagaimana memahami 2 ayat terakhir? Memahami 2 ayat terakhir sebagaimana ucapan Ibnu Abbas dan yang disimpulkan oleh Ibnul Jauzi, begitu pula yang disimpulkan oleh Syekh Saleh Fauzan di dalam kitab. Ya, apabila dia berhukum ma anzalallah, ya, berhukum dengan hukum selain yang diturunkan oleh Allah, li hawa fi nafsi, ya, dikarenakan hawa nafsu yang ada pada dirinya, au jahl, atau karena kebodohan, atau karena paksaan apalagi. 6. Dan dia masih meyakini hukum Allah yang lebih layak, yang lebih wajib, maka dia hanya dihukumi dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, jadi tidak sembarangan di dalam permasalahan ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jelas sampai di sini? Ya. 6. Sehingga tidak ada lagi dengungan-dengungan orang-orang yang mengatakan ya pemerintah kafir dan seterusnya. 6. Kecuali engkau memiliki hujjah, memiliki bukti yang jelas di dunia dan di hadapan Allah kelak seperti terangnya matahari di siang bolong. Kalau memang pemerintahmu, penguasamu telah kafir, kau harus punya bukti yang jelas. 6. Apakah mereka meyakininya? Apakah mereka menganggapnya lebih afdal daripada hukum Allah? Atau hanya ya kejahilan, hawa nafsu, ya keterpaksaan melanjutkan apa yang sudah ada, atau bagaimana? Ya. Dan ini permasalahan yang ada rinciannya di dalam Al-Qur'an, kemudian di dalam pendapat-pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan dinukilkan oleh para ulama kita. Ya. Taib. Kita masuk yang kelima. Al-khamis,
pembatal keislaman yang kelima. Man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul walau amila bihi kafar. Siapa yang membenci satu amalan yang amalan itu datang dari Rasul. Siapa yang membenci satu ibadah yang ibadah itu datang dari Rasul, walau amala bihi, walaupun dia sedang buat amalan itu, tapi dia buat, dia lakukan, dia amalkan amalan tersebut dengan kebencian, kafir. Membenci apa yang datang dari Rasul. Tidak layak orang yang mengaku sebagai umat Nabi membenci dari apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, tidak layak. Nah, padahal yang dibawa itu baik. Sebagaimana seorang anak tidak layak dia membenci apa yang diberikan oleh orang tuanya, padahal itu baik untuknya, tapi dia nggak suka, dia benci. Itu nggak baik. Nggak boleh seorang anak seperti itu. Bagaimana lagi kaitannya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia benci. Karena tidak berkesesuaian dengan hawa nafsunya, dengan kebiasaannya, dengan apa yang telah dia jalani. Yang membenci demikian, kufur. Membenci syariat Nabi, membenci ajaran Islam, ini bisa kafir. Akan tetapi perlu difahami bahwa membenci itu ada dua. Membenci itu ada dua. Al-bughdu tabi'iyah wal bughdu syar'iyah. Ada kebencian yang datang hadir memang dari tabiat manusia, dan ada benci syar'iyah. Ada benci secara syariat. Nah, yang dikafirkan di sini adalah benci syariat. Bukan tabi'iyat. Bukan tabiat. Bukan manusiawi. Bukan manusiawi. Contoh, benci tabiat, enggak suka kita secara tabiat manusia kita. Isbaghul wudu 'alal makarih. Memaksimalkan wudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan? Dalam keadaan dingin, subuh hari, cuaca dingin, air dingin. Walaupun badan sehat, tapi cuaca dingin, air juga dingin. Nah, keadaannya juga sangat dingin subuh. Itu kita nggak suka berwudu seperti itu. Ada kebencian, aduh dingin kali, berat. Tapi isbaghul wudu 'alal makarih, ketika ada kebencian di situ, maka itu yang tabi'i, tabiat manusia. Tabiat manusia. Atau apa lagi yang tidak disenangi? Ta'addud. Bagi sebagian kaum hawa, ta'addud disenangi bagi mereka. Mereka enggak senang. Walaupun mereka akhirnya ridha, tetap tidak ada rasa kesenangan. Mereka lebih senang mereka dijadikan istri pertama dan terakhir. Tidak ada yang kedua. Nah, benci yang seperti ini tidak membuat seorang wanita menjadi kafir. Ta'addud bagian dari ajaran Nabi, bagian dari sunnah Nabi SAW, bagian dari Islam. Dia benci. Kok kamu benci dari apa yang datang dari nabimu sendiri? Nah, ini benci yang tabiat. Benci yang seperti ini tidak masuk kepada kekafiran yang membuat dia keluar dari Islam. Kecuali dia membenci yang bukan tabiat. Bukan tabiat seorang muslim. Bukan kebiasaan seorang muslim, bukan sifat seorang muslim membenci apa-apa yang tidak layak dia benci yang datang dari Nabi SAW. Man abghadha syai'an mimma jaa bihi. Syekh Shalih Fauzan menerangkan, barang siapa yang membenci
ajaran syai'an di situ, apakah sunnah Nabi, ibadah, ya, kebiasaan atau yang lainnya. Ya. Fa bughdhu ma ja'a bihi Rasul riddah. Membenci apa yang dibawa oleh Rasul ini termasuk riddah. Ya. Orang bisa murtad. Kenapa? Bertentangan dengan ayat Quran. Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ditawarkan oleh Rasul, yang dibawakan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhu, ambil. Ya, terima. Bukan malah dibuang, bukan malah dicampakkan atau dibenci, tapi ambil, kata Allah. Sehingga yang berlawanan dengan itu, membencinya adalah riddah, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya. Mengamalkannya dengan berat hati, terpaksa, padahal benci, padahal enggak senang. Nah, qala ta'ala, ya, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu dikarenakan mereka karihu, tidak senang, benci dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa ahbata a'malahum. Nah, benci dengan salat. Walaupun dia salat, dia bisa kafir kalau benci dengan salat. Ya, ini saya hari ini subuh ini datang ke masjid, ya. Kalau bukan karena sembako yang akan dibagikan setelah sholat ini, saya nggak akan hadir kemarin. Ya, setahun saya nggak pernah sholat, umpamanya. Saya nggak mau sholat. Kalau bukan karena ada ininya, saya nggak datang kemari. Ya. Dia sholat dalam keadaan membenci syariat Allah Subhanahu Wa Taala, membenci apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga puasa. Ya. Saya ini nggak pernah puasa kalau bukan karena takut dengan goloknya bapak aku, ya nggak akan puasa aku. Tapi karena bapakku suruh puasa sambil pegang parang, ya, maka aku puasa. Ya. Nah, membenci apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia sedang amalkan, tapi mengamalkan ibadah itu kan harus dengan 3 hal. Harus dengan kecintaan, harus dengan pengharapan, ya, dan harus dengan takut. Ar-raja, al-mahabbah, wal khauf. Itu ibadah. Ibadah itu harus dilakukan dengan cinta, berharap kepada Allah agar diterima dan diberi pahala, ya. Dan dikerjakan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rasa takut dengan manusia, bukan mengharap kepada manusia. Nah, bukan untuk mendapatkan kecintaan ataupun pujian manusia. Tapi semuanya itu, tiga-tiganya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah, baru dianggap sebagai ibadah. Ya. Karena kalau tidak, fa ahbata a'malahum, Allah hapus amalan mereka, enggak Allah terima. Walaupun dia sedang mengerjakannya, tapi mengerjakannya karena itu tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-karahah hiyal bughd. Kebencian, ya, itu sama seperti al-bughd. Ya, enggak senang. Hadzal riddah walau amila bihi fa innahu yakfur. Bughduhu fil qalbi kufrin. Karena dalam hatinya ada, ya, kekufuran, walau kana ya'mal bihi fil zahir, walaupun secara zahir dia sedang melakukannya. Ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dalilnya yang demikian itu dikarenakan mereka membenci dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka amalan mereka pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pembatal yang ke-5. Tidak layak bagi seorang muslim dan muslimah membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada kebencian tadi. Kebencian itu memang tabiat atau memang, ya, syariat. Ya. Taib. Yang ke-6. Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw thawabillah aw iqabahu kafar. Pembatal keislaman yang ke-6, barang siapa yang mengolok-ngolok
bisyai'in, dengan sesuatu yang dia menjadi bagian dari agama Rasul, ya, au thawab, ya, bagian dari agama Rasul, menghina ataupun bercanda dengan sunnah-sunnahnya, bercanda menjadikan sunnah-sunnahnya bahan candaan, menjadikan syariatnya bahan candaan, au thawabullah, atau menjadikan pahala Allah, pahala yang Allah janjikan sebagai bahan candaan, atau menjadikan iqabahu, hukuman Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan, kafir. Maka orang yang seperti ini kafir. Ya. Al-Quran dibuat candaan, hadis Nabi dibuat candaan, sunnah-sunnah Nabi dibuat candaan, pahala juga dibuat candaan, sampai iqab dibuat candaan. Yeah. Ada orang yang bercanda tentang iqab, saya nggak takut untuk berbuat maksiat, bahkan saya akan bermaksiat sebanyak-banyaknya, ya, sampai Allah marah, sampai malaikat sangat marah. Nanti kalau dia marah, saya akan dicampuk dan dipukul dengan martilnya, karena saking kuatnya dipukul, saya sampai terlempar melewati neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, itu candaan. Ya. Kalau malaikat saking marahnya, dia akan pukul saya dengan sekuat mungkin, sehingga saking kuatnya melewati neraka dan masuk ke dalam surga. Hada istihza bil iqab. Ya. Menjadi yang dia jadikan bahan candaan adalah iqab Allah. Ya. Iqab Allah Subhanahu wa taala dia jadikan candaan, atau pahala Allah Subhanahu wa taala yang dia jadikan, ya, candaan, dia remehkan. Ya. 6. Atau bagian dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayatnya, ya, hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya, atau mengolok-ngolok manusia yang sedang menjalankan syariat Allah, mengolok-ngolok manusia yang sedang menjalankan sunnah Rasulullah. Ya, ini juga masuk ke dalam istihza biddin, mengolok-ngolok agama. 6. Kata Syekh Shalih Fauzan, al-istihza bima anzalallah au syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul walau kana minas sunan wal mustahabbab kasiwak wa qassu syarib wa akhdhu syi'r al-ibt wa taqlim al-adhafir idza istahza'a bihi sara kafiran. Kata Syekh Shalih Fauzan, mengolok-ngolok apa yang Allah turunkan, ya, atau apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang diolok-olok itu perkara sunnah, ya, perkara mustahab, ya, seperti siwak, ya, mengolok-ngolok siwak. Nah, ya, itu ujung siwak sudah kayak, ya, sapu hijau, tolong bersihkanlah halaman rumah saya pakai siwakmu itu, cocok kayaknya. Ya. 6. Itu sapu kenapa sangkut di mulut? Ya, itu kan untuk nyapu lantai lebih cocok daripada untuk membersihkan gigimu. Ya. Atau, ya, contoh-contoh yang jahat lainnya di dalam mengolok-ngolok ataupun menghina siwak. Ya. Wa qassu syarib, atau orang yang memotong kumis, bagian dari syariat. Memotong kumis, memendekkan kumis, qassu syarib, diolok-olok. Ya, dihina, bahkan dianjurkan untuk memeliharanya, melarang untuk memotong. Wa akhdhu sya'ril ibt, atau ada orang yang dia sedang mencabut bulu ketiaknya, ya, mencabut bulu ketiak bagian dari khamsatul fitrah, bagian dari 5 fitrah yang harus dibersihkan, ya, dan itu bagian dari sunnah, disuruh untuk mencabut bulu ketiak atau mencukurnya atau memendekkannya, memotongnya. Terkadang ada orang yang mengolok-ngolok, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqlimul adhafir, ya, ada orang yang mengolok-ngolok manusia yang memotong kuku, merawat kukunya jangan sampai panjang, ya, diolok-olok. 6. Dan lebih memilih untuk memanjangkan kukunya, ya, maka dia telah meniru hewan dan syaitan. Niru hewan dan syaitan yang memiliki kuku panjang, ya, pelihara, ya, memelihara kuku, ini bagian dari kejelekan.
ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Dan banyak hari ini, kalau laki-laki biasanya pelihara kuku, ya, di kelingking saja atau di jari manis saja. Tapi perempuan hari ini 10 jari panjang semua kukunya. Ya, udah macam ayam. Panjang semuanya. Walaupun dia bersihkan, walaupun bagus, cantik, nggak boleh. Ya. Ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh dia memanjangkan kukunya atau mengolok-ngolok orang yang membersihkan kuku atau memendekkan kuku, memotong kuku. Orang yang sedang menjalankan sunnah atau orang yang memakai hijab, wanita yang memakai hijab diolok-olok. 6. Dan memuji-muji orang-orang yang tidak memakai hijab. Yeah. Kemudian juga orang yang berpakaian, memakai jubah, memakai pakaian yang panjang, ejek, dengan sebutan yang macam-macam, pakaian ibu hamil lah, pakaian inilah, pakaian itulah. Ya, orang yang memelihara jenggot juga dihina, juga dilabeli dengan panggilan-panggilan, ya, dan julukan-julukan yang buruk. Ini semua istihza bid-din. Nah, ad-dalil ala dzalik qauluhu ta'ala, dalil terhadap larangan ini Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan disebutkan di sini sababun nuzul ayat ini. Dan jika kalian bertanya kepada mereka, orang-orang yang buat masalah ini, la yaqulunna, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, tadi kami hanya bercanda dan main-main saja. Ya. Kami tadi hanya bercanda dan main-main saja. Maka kata Allah, qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan terhadap Rasul, kalian berani bermain-main, kalian berani bercanda. La ta'tadhiru, jangan kalian beralasan, jangan kalian minta uzur, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian tadinya beriman. Setelah tadinya kalian beriman. Falladhi yastahzi bi syai'in mimma jaa'a bihi ar-rasul fardan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan an dinil Islam. Maka siapa saja yang menjadikan bahan candaan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu perkara wajib, perkara fardu, perkara sunnah, ya, siapa yang mengolok-ngolok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ya, ini diantara amalan-amalan, ya, yang perlu kita khawatirkan menimpa diri kita, sehingga kita kalau sudah tahu, kita menjauhinya dan memberitahukan kepada yang lain yang belum tahu bahwa ini termasuk amalan yang dapat membatalkan, menghancurkan keislaman seseorang. Nah, ma balukum billadhi yaqul, ya, bagaimana pendapat kalian terhadap orang yang mengatakan i'fa'ul lihyah wa haffus syarib wa akhdhul abat wa ghuslul barajim hadhihi qusyur. Ya, apa pandangan kalian terhadap orang yang mengatakan, ya, bahwasanya memanjangkan jenggot, mencukur kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencuci tangan, ya, hadza qusyur, ini bagian-bagian yang qusyur, ya. Qusyur itu bagian yang sepele, bagian receh, bagian remeh, ya. Enggak usah dipermasalahkanlah masalah cukur jenggot, ya, masalah cukur kumis, masalah potong kuku, ya, itu masalah-masalah kulit, ya, istilah gitu. Masalah-masalah kulit, masalah remeh, masalah kecil, ya. Meremehkan bagian dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal istihza. Ini termasuk
Istihza, mengolok-ngolok. Ya. Mengolok-ngolok itu apakah dengan candaan tawaan atau menghina, meremehkan? Ya, ini semuanya bagian dari istihza. Ya. Ini termasuk istihza dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Idza qalu hadha asy-syai' walau kana hum ya'malunahu fa innahu yartadduna 'anid din. Kalau mereka orang-orang yang mengatakan ini semuanya, ya, menghina jenggot, menghina ini, menghina itu, ya, walau kanu hum ya'malunahu, walaupun mereka mengamalkan amalan-amalan tersebut, maka mereka tetap dihukumi murtad. Ya. Karena mereka mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Lianna hadha tanaqqus lima jaa bihi Rasul, karena ini dihukumi sebagai amalan meremehkan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita saja kalau ada teman, ya, dia dapat nasihat dari seorang ustadz, dia dapat nasihat dari seorang guru, nasihat itu dia olok-olok. Ya. Nasihat itu dia hinakan, tidak dia dengar, bahkan dia olok-olok dan dia permainkan. Bagaimana rasanya kita, ya, melihat orang yang seperti itu? Ini orang tidak layak, tidak pantas. Bagaimana lagi orang yang mengolok-ngolok nasihat, ajaran, sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih tidak layak lagi, sehingga dihukumi kafir. Fal wajib ta'zim sunnat ar-Rasul. Yang wajib itu hendaknya kita mengagungkan, membesarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahtiramuha, dan memuliakan sunnah Nabi. Wa hatta law anna al-insan waqa'a fi syai'in min al-mukhalafah li hawa fi nafsihi fa innahu yuhtaram sunnat ar-Rasul. Walaupun terkadang seseorang itu dia terjatuh di dalam perbuatan menyelisih sunnah Rasul, ya, tetap dia harus memuliakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia nggak pelihara jenggot, nggak boleh dia menghina jenggot. Ya. Tapi saya nggak pelihara jenggot, tapi saya nggak mau, ya, menghina jenggot. Ini masih lebih baik daripada orang yang berjenggot tapi menghina jenggot orang lain, atau menghina jenggot, ya, yang diamalkan, yang dipelihara oleh saudara-saudaranya yang mereka niatkan karena Rasul, mengikuti Rasul. Ya. Wa yahtarimus sunan, walaupun dia tidak ikut sunnah, tidak mengamalkan sunnah, maka hendaknya dia tetap memuliakan sunnah. Nah, tetap memuji sunnah. Wa yahtarimul ahadits, tetap dia memuliakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia belum mampu menjalankannya. Wala yaqul hadhihi qusyur. Ya, jangan sampai dia mengatakan hadhihi qusyur, ini permasalahan remeh. Ini kan permasalahan kulit, bukan inti. Ya, bukan masalah inti. Maka tidak ada dalam permasalahan agama permasalahan kulit. Semuanya permasalahan antara surga dan neraka. Semuanya permasalahan-permasalahan besar yang seorang harus serius dan tidak boleh bercanda dalam permasalahan surga dan nerakanya. Sababun nuzul ayat. Maka sebab turun ayat ini, ya, ketika Syekh membawakan ayat dalam surah At-Taubah ayat 65-66, wala in sa'altahum la yaqulunna inna kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Sebab turunnya ayat ini dikisahkan
sihir. Di antaranya sihir itu ada sihir as-sarfu. As-sarfu itu sihir yang membuat ya pasangan suami istri menjadi bercerai. Ini jenis sihirnya disebut dengan as-sarfu. Ada jenis sihir al-atfu. Kebalikannya. Ya, membuat orang yang tadinya benci, saling benci menjadi suka. Ya. Padahal nggak ada alasan untuk dia suka terhadap orang tersebut. Tidak ada alasan bagi dia untuk suka kepada laki-laki tersebut. Tidak ada alasan bagi laki-laki tersebut untuk suka dengan wanita tersebut. Tapi karena pelet, ya, karena sihir. Ya. Faman fa'alahu, siapa yang melakukan model sihir seperti ini, aw radiya bihi, atau dia ridha, kafar. Maka dia telah kafir. Maka hukum sahir apa? Kafir. Tukang sihir hukumnya kafir. Begitu juga orang yang belajar sihir juga kafir. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Nah, 102. Wa ma yu'alliman, yang ada mushaf, coba buka Quran 102. Ayat Al-Baqarah 102. Kita bahas sedikit ayat ini, baru kita masuk pembahasan sihir. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Di sini salah ini. Di sini dibuat ayat 20. Iya. Di situ di buku ayat berapa? 102 dibuatnya. Berarti di buku Anan salah. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Allah mengatakan wattaba'u, mereka Bani Israel mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan terhadap kerajaan Sulaiman. Ya, kerajaan Sulaiman. Yang kita tahu Nabi Sulaiman ini diberi mukjizat oleh Allah berupa apa? Ya, bisa berbicara dengan hewan. Nah, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Allah mengatakan Sulaiman enggak kafir. Akan tetapi yang kafir itu syaitan. Kenapa syaitan kafir? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Karena syaitan mengajari manusia ilmu sihir. Ya, syaitan kafir. Sebabnya apa? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Karena mengajarkan manusia sihir. Penyihir kafir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang Allah turunkan ya di negeri Babil, dua malaikat, Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya, malaikat tersebut Harut dan Marut, ya, mengajari seseorang hatta yaqula, sehingga mereka berdua mengatakan kepada orang yang mau belajar kepada mereka, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini ujian bagi kalian, fala takfur. Maksud dari ayat ini, Allah mengutus dua malaikat turun ke Babil, Harut wa Marut, ya, untuk menjadi fitnah. Apa fitnah di sini? Ujian, untuk menguji manusia. Dua malaikat ini diberikan kemampuan oleh Allah, mampu untuk mengajari sihir, ya, bisa sihir, ya, bisa guna-guna. Ya, dua malaikat ini, 6, diutus oleh Allah sebagai ujian untuk manusia. Ya. Ketika ada orang yang datang kepada dua malaikat ini untuk belajar sihir, malaikat itu mengatakan, ya,
Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami berdua ini ujian buat kalian. Fala takfur. Jangan kalian kafir. Maksudnya apa? Jangan kalian belajar sihir. Ya. Kami memang bisa sihir, tapi jangan belajar sihir. Nah, gitu. Jangan kalian kafir, artinya jangan belajar sihir. Artinya orang yang menjadi tukang sihir, penyihir kafir, belajar sihir kafir. Ya, fala takfur. Naam. Fa yata'allamuna minhuma. Tetap juga manusia ketika itu belajar kepada mereka berdua. Padahal malaikat sudah katakan, ya, kami ini ujian bagi kalian, jangan belajar sihir. Tetap mau belajar juga. Fa yata'allamuna minhuma, mereka tetap belajar dari dua malaikat tersebut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, ilmu-ilmu sihir yang dapat memisahkan antara suami istri. Apa tadi? Sihir as-sarf. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan sihir itu tidak akan mampu memudaratkan mereka, tidak akan mampu memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Apa faedah di sini bisa kita ambil? Bahwa reaksi sihir, dia bisa bereaksi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak ada reaksi apapun. Ya. Ketika dia bereaksi, berarti itu izin dari Allah dan sebagai ujian bagi manusia. Bukan berarti Allah ridha dengan sihir itulah. Ya. Nah, tapi sebagai Allah izinkan sebagai ujian bagi manusia. Nah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Mereka manusia malah mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan tidak mampu memberikan manfaat untuk mereka. Sihir memudaratkan, ya, dan tidak memberi manfaat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka telah tahu orang yang, ya, membeli, yaitu yang bermain sihir ini, malahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan mendapatkan bagian kebaikan nanti di akhirat. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum, begitu buruk apa yang mereka beli dari diri mereka berupa maksiat, berupa sihir. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mau mengetahui. 6. Ini dalil yang dibawa oleh Syekh juga tentang kafirnya. Berarti di sini ada beberapa permasalahan hukum sahir, ya, was-sihr. Apa itu hukum sahir dan sihir? Hukum sahir kafir, hukum sihir haram. Ya. Wa anna as-sihra la yadur illa biiznillah. Kemudian faedah dari ayat bahwasanya sihir itu tidaklah akan memberikan efek kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna as-sihra yadur li nafsihi wa la yanfa'. Sihir itu memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat. Kemudian yang terakhir, anwa'us sihr, macam-macam sihir. Taib, kita lihat di sini penjelasan Syekh Shalih Fauzan. An-naw'us sabi' min anwa'ir riddah, jenis ketujuh dari jenis kekafiran. As-sihr, sihir. Was-sihru amalun ya'maluhu as-sahir. Sihir ini sebuah amalan yang menjadi pekerjaannya tukang sihir. Wa huwa ala naw'in, dan dia ada dua macam sihir ini. Sihrun haqiqi wa sihrun takhyili. Ada sihir hakikat, nyata, real terjadi, dan ada sihir takhyili, hanya khayalan, tipuan mata. Kalau sihir as-sarfu dengan al-atfu tadi, itu bagian dari sihir mana? Hakiki. Itu hakikat. Benar terjadi, real ada. Dan ada sihir takhyili. Sihir takhyili, hanya pengelabuan mata, tipuan mata, ya, hanya khayalan saja. Nah, nanti akan disebut contohnya. Beliau bahas yang pertama, an-naw'ul awwal, sihrun hakiki. Sihir yang hakikat, nyata, real ada. Ya, dan kita beriman dengan adanya sihir. Tapi dia hanya bisa berpengaruh dengan izin Allah. Ketika dia berpengaruh, berefek,
berarti husnudzan kita kepada Allah bagaimana? Sebagai ujian. Bukan berarti Allah mendukung sihir. Ya. 6. Sihrun hakiki. Huwa ibarah an 'uqdin yanfuth fiha sahir. Sihir hakiki dia sebuah praktek, sebuah ibarat ya di mana 'uqd ya ada benda kecil apa itu? Buhul ya, yanfuth fiha yang dihembus oleh tukang sahir atau dibacakan, waraqa atau yang diruqyah ya, wa kalam yutamtam bihi atau diucapkan jampi-jampi, mantra-mantra ya terhadap benda tersebut, terhadap buhul tersebut. Wa yasta'in bisyayatin, yang mana dukun ini meminta bantuan dengan syaitan ya di dalam ucapannya ya. Wa azaim yu'alliqunaha, atau azimat-azimat, jimat-jimat ya, yang mereka gantung-gantungkan di tempat-tempat tertentu. Wa kitabat talasim yaktubunaha bi asma'i syayatin, atau dengan tulisan-tulisan yang berisi dengan nama-nama syaitan ya, atau tulisan-tulisan yang aneh, mirip Arab tapi bukan tulisan Arab. Ada kode-kode tertentu, ada lambang-lambang tertentu ya. Kita kala ini gambar pembangunan masjid ini ya, padahal di dalamnya ada tulisan begini, ada kode ini, ada bentuk seperti ini ya. 6. Hadza huwa sihr hakiki. Ini diantara sihir hakiki ya, melalui kalam, melalui tulisan, melalui semburan, melalui ya ucapan. Hadza yu'thir fil mashur, ini akan memberikan dampak kepada orang yang tersihir, memberikan dampak kepada targetnya. Imma biqatlih, dampaknya bisa terbunuh, ada orang mati gara-gara sihir. Wa imma bi imradih ya, atau dampaknya sakit, ada orang sakit gara-gara sihir. Wa imma bil ikhlal bi aqlih, dan bisa jadi ikhlal aqlih, kosong akalnya alias gila. 6. Tiba-tiba gila. Ya. Karena apa? Karena sihir. Ya. Orang kalau kena sihir bisa mati, bisa gila, bisa sakit dan seterusnya. Dan ini real. Atau terjadi perceraian, permusuhan dan seterusnya. Wa naw' tsani, jenis yang kedua, takhyili. Dia hanya khayalan saja, tipuan mata. Bi an ya'mal asya' yukhayyil ilan nas annaha sahihah. Di mana tukang sihir ini dia melakukan sesuatu ya, yukhayyil ilan nas, dia khayalkan kepada mata-mata manusia, dia menipu mata-mata manusia annaha sahihah, sehingga mereka memandang ini betul. Ya. Wa hiya ghair sahih, padahal tidak benar, tidak nyata, tidak real. Ya. Yukhayyilu linnas annahu yuqallibul hajar ilal hayawan. Dia menipu manusia, mengkhayalkan kepada manusia sehingga dia bisa merubah batu jadi hewan. Batu jadi merpati. Ya. 6. Batu tiba-tiba jadi kodok. 6. Al-hajar ilal hayawan. Yang tadinya batu kok bisa jadi hewan? Itu tidak hakiki, itu takhyil. Yeah. Bagaimana takhyil? Dia punya trik, dia punya cara. Yeah. Dia punya, tentunya dia latihan dan seterusnya. Yeah. Ini tipuan. Yeah. Au annahu yaqtul syakhsan wa yuhayyih, atau dia bisa melakukan trik lain ya, atraksi lain, membunuh seseorang kemudian dia hidupkan lagi. Yeah. Ada orang ya motong tangan orang, motong leher bahkan, putus, terlihat putus itu, terpisah dari badannya, tapi badannya bisa jalan, gerak-gerak, kemudian ditaruh lagi kepalanya. 6. Ini juga termasuk takhyil. Ya. Bagaimana caranya? Jangan tanya ke kita. Ya, kita bukan ahlinya. Tapi wajib diimani itu sihir. Ya. Itu di luar sudah nalar manusia, sehingga dia membenarkannya padahal itu takhyil, sihir. 6. Au yaqta ra'sahu thumma yarudduh. Nah, ini juga Syekh kasih contoh di sini.
Ya, yaqta' ra'sahu thumma yaruddu, dipotong lehernya kemudian mampu dikembalikan lagi. Ya. Jadi kabar-kabar seperti ini juga sampai ke Syekh. Ada tukang sihir yang seperti itu. Memotong leher, ya putus, bisa balik lagi, hidup lagi. Aw annahu yajri sayyarah bi sya'rihi. Taib, yajur ya. Annahu yajur sayyarah bi sya'rihi aw bi asnanihi. Dia bisa menarik mobil dengan rambutnya dan dengan giginya. Iya. Tarik mobil. Ya. Sampai juga ke Syekh Shalih Fauzan contohnya. Atau menarik mobil dengan gigi. Dengan rambut. Itu termasuk takhil, sihir. Ya. Ada trik yang dia pelajari. 6. Au anna sayyarah tamshi alaihi wa la tadurruh. Atau mobil itu jalan di atas badannya dan tidak memudaratkan dia dan tidak mencelakai dia. Dia telentang di atas jalan, mobil ngelindas dia. Lewat begitu saja. 6. Au annahu yadkhul finnar, atau dia masuk ke dalam api. Masuk ke dalam api. Au ya'kulun nar, atau makan api. Au yata'an nafsahu bil hadid, atau dia menusuk dirinya dengan pisau. Nah, yata'an 'ainahu bi asyakhil hadid, atau menyolok matanya dengan jarum. Au ya'kul zujaj, atau makan beling. Ya. Makan beling, kuda kepang. Ya. Ini juga atraksi kesyirikan, sihir. Ya, maka enggak boleh nonton yang seperti ini. Ya. Kullu hadhihi min anwa'i syu'udzah. Kullu hadhihi min anwa' apa ini? Sya'wadzah ya. Sya'wadzah itu apa namanya? Sulap. Ya. Semua ini bagian dari jenis-jenis sya'wadzah, bagian dari sulap. Ya. Bagian dari sulap. Wa hiya la haqiqah laha. Enggak ada realitanya, enggak ada nyatanya, realnya itu enggak ada hakikatnya. Mithlu sahara sihrah Fir'aun. Ya. Seperti tukang sihirnya Fir'aun. Qala ta'ala, Allah berfirman, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Tukang sihirnya Fir'aun mengkhayalkan kepada orang-orang, ya, tali yang dia lemparkan tas'a, bergerak-gerak. Ya, seperti ular, padahal enggak, padahal bukan ular, tali tetap. 6. Dan Allah mengatakan wasaharu a'yunan nas wastarhabahum. Mereka mensihir mata-mata manusia, menipu mata-mata manusia, wastarhabahum, yang membuat mereka takut. Ya. Hadza sihr takhili. Ini semua takhil. Ada juga yudha'if an-nuqud, yudha'if al-fulus. Dia bisa melipat gandakan uang. Ya, kasih 100.000, ya, cair 1 juta. Ya. Kalau ada seperti itu nggak perlu bank hari ini. Nggak perlu cetak duit kita. Indonesia nggak perlu ada percetakan uang. Datangi saja orang hebat itu. Ya, gandakan. Ya, kalau bayar utang pun mudah kan? Ya. Berapa utang? Sebanyak mana utang kita? Bisa kita bayar. Ya, banyak orang bisa menggandakan duit. Ya. Dan kalau ada orang yang seperti itu, ya, nggak mungkin dia buka praktek. Untuk apa dia buka praktek? Buka praktek, ngandakan duit, terus dia dibayar juga. Nah, ini kan nggak masuk akal. Ya. Itu apa dia buka praktek? Mending dia gandakan sesuka hatinya. Ya, ini menunjukkan takhili. Ya. Tidak ada yang benar. 6. Hadza sihir takhili. Wa hadza yusammunahu al-qamarah. Ini juga dengan nama-nama sihir. Allati ya'maluha as-sahir ala a'yunin nas. Di mana tukang sihir mengerjai mata-mata manusia, mengkhayalkan mata-mata manusia. 6. Yang tidak ada hakikatnya. Wasihir kufur. Ya, kembali kepada kekafiran.
Karena firman Allah tadi, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Syaitanlah yang kafir karena mereka mengajari manusia sihir. Yeah. Maka terakhir, as-sihru ta'allumuhu wa ta'limahu kufrun billah. Sihir, mempelajarinya dan mengajarinya perbuatan kufur. Ya. Wa huwa naw' min anwa'ir riddah, dia termasuk dari jenis-jenis pemurtadan. Fasahir murtad. Maka tukang sihir itu murtad. Idza kana mu'minan thumma sahira fa innahu yartad an dinil Islam. Kalau dia tadinya beriman kemudian mempelajari sihir atau menyihir orang lain, maka dia keluar dari Islam. Wa yuqtal wa la yustatab, dia dibunuh dan tidak dimintai taubat. Ini menurut sebagian para ulama. Tukang sihir, tukang dukun hukumnya dibunuh dan tidak dimintai taubat. Menurut sebagian ulama, dan sebagian lagi dimintai taubat. Kalau mau bertaubat selamat. Li'annahu hatta walau tauba, kenapa sebagian ulama memfatwakan dibunuh dan tidak diminta taubat? Karena kalau dia diminta taubat, walau taba, kalau dia pun bertaubat secara zahir, fahuwa yukhadi'un nas, bisa jadi dia kelak akan menipu manusia. Ya, untuk cari selamat aja. Wala yazul ilmu sihir min qalbihi walau tab, dan tidak hilang ilmu sihirnya, keinginan untuk menyihir kembali walaupun dia tadinya telah terang-terangan di dalam bertaubat. Nah, ini berkaitan dengan sihir. Ya, dan sihir ini termasuk syirik. Ya. 6. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun. Taib. Innat apa hadisnya? Taib. La ilaha illallah. Innat tiyarata wat-timamata wat-tilawata syirkun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ya tatayur, menganggap sial, wat-tamaim, gantungan-gantungan jimat, wat-tiwalah, begitu juga santet menyantet, sihir menyihir, pelet, itu semuanya syirik. Semuanya syirik. 6. Baik, kita cukupkan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita ambil hari ini tentang beberapa pembatal keislaman, di antaranya meyakini, siapa yang meyakini ada petunjuk selain petunjuk Nabi yang lebih sempurna, lebih baik, atau menganggap hukum selain Allah lebih baik, maka dia kafir. Kemudian membenci apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengolok-ngolok agama Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala maupun azabnya, juga kafir. Begitu juga permasalahan sihir dan jenis-jenis sihir. Taib, kita tutup. Kalau ada yang bertanya, kita persilahkan. Ya. Kan ada dampak-dampak orang yang melakukan sihir. Ketika seorang memisahkan itu kan antara suami istri, otomatis kan misalnya si suaminya kena sihir, maka dia kan akan melakukan kesulitan terhadap istrinya karena akibat sihir itu. Kemudian kalau sihir yang untuk mahkota itu kan ada juga misalnya ketika orang melet itu ada dampaknya juga, dia akan biasanya misalnya perempuan kena pelet itu biasanya menjadi keluarganya atau tidak baik terhadap keluarganya sendiri. Itu gimana? Maksudnya orang yang melakukan itu akibat sihir, apakah dia berdosa atau tidak? Maksudnya yang melakukan itu kan dia kena sihir, dia melakukan itu perempuan dolim. Berarti ini dia korban ya. Dia korban sihir. 6. Orang yang terkena sihir atau yang disihir, laki-laki maupun perempuan, akibat dari sihir itu dia gila, akibat dari sihir itu dia sakit, akibat
Ya, sehingga dengan gila itu dia tidak melakukan syariat, dengan sakit itu dia tidak melakukan syariat, atau dengan sihir itu membuat dia stres, atau dengan sihir itu membuat dia benci dengan istrinya sehingga menzalimi istrinya. Dia berbuat seperti itu dari kezaliman-kezaliman karena karena sihir. Maka tidak ada dosa bagi dia, ya. Yang berdosa adalah orang yang membuat dia seperti itu. Ya, karena dia tidak berbuat dalam keadaan bukan atas kontrol dia. Ya, dia tidak bisa mengontrol. Ya, akalnya hilang ketika itu. Ya, dikarenakan perilaku kezalimannya, kejahatannya itu disebabkan dengan sihir, bukan dari dia, tapi dari orang lain. Makanya sihir ini sangat merugikan orang. Ya, sehingga di zaman Umar bin Khattab, beliau sampai memenggal 3 orang tukang sihir, Umar bin Khattab. Ya. Makanya para ulama memberikan fatwa bahwa orang yang melakukan sihir hukumnya dibunuh dan tidak dimintai taubat, sebagian pendapat. Walaupun sebagian lagi kalau dia mau bertaubat maka diterima. Ya. Naam, Allah taala alam. Intinya ya, orang yang menjadi korban itu dia tidak ada salah. Nah, kalau memang diketahui itu akibat dari sihir, ya. Dan biasanya nanti akan terbongkar baru diketahui sebab kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Nah, Allah taala alam. Sama seperti orang yang membayar pembunuh untuk membunuh seseorang. Yang bunuh bukan dia, tapi dia yang bayar. Dia juga mendapatkan dosa membunuh. Dan itu terjadi di zaman Nabi SAW, lupa ana hadisnya. Ya, ada orang yang tidak senang terhadap orang lain, dia bayar pembunuh untuk membunuh orang yang tidak dia senangi. Maka dia juga mendapatkan dosa pembunuh dan berlaku untuknya ayat. Ya, ayat dalam Al-Qur'an, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, ya, dan seterusnya. Itu ayat itu juga kena kepada dia. Walaupun dia tidak membunuh dengan tangan dia sendiri, tapi dia bayar orang dengan rencana dia, dengan inisiatif dia. Nah, begitu juga ya orang yang meminta tukang sihir untuk menyihir orang lain. Ya. Dia juga dihukumi sebagai sahir. Ya, sebagai orang yang bermasalah dan dihukumi sebagai kufur di sini. Nah. Ya. Iya. Jadi kalau orang yang mengobati itu sanggup mengobati orang itu sembuh, nah orang itu disebut apa? Disebut apakah dia fakir, apakah dia dukun, apakah dia atau dia tukang? Orang yang sihir bisa disembuhkan, sihir bisa diterapi, sihir bisa dihilangkan dengan ruqyah. Ya, dengan ruqyah ayat-ayat syar'i, itu Al-Qur'an, kemudian juga dengan doa-doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara upaya untuk menyembuhkan sihir ataupun menghindari diri dari sihir dengan membaca zikir pagi dan petang. Dengan dia yakini, dia resapi maknanya, ikhlas dalam membacanya, itu diantara benteng terkuat bagi kaum muslimin agar terhindar dari sihir. Kalau dia menyembuhkan orang yang terkena sihir, memang murni dengan ayat-ayat Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul, sembuh dengan sebab itu, maka dia bukan tukang sihir, ya, tapi dia orang yang ingin menghilangkan sihir. Dari mana kita bisa tahu dia ini benar ataupun tidaknya? Dilihat media yang dia pakai, apa yang dia baca, kemudian bagaimana cara-cara dia di dalam mengobatinya. Ya, tapi kalau dari medianya saja sudah aneh-aneh, alat yang dia gunakan sudah aneh-aneh, sudah pakai keris, sudah pakai ya asap-asap tertentu, ya buah-buah tertentu, atau ya syarat-syarat tertentu, hewan-hewan tertentu, maka dicurigai bisa jadi dia dukun.
Ya, dukun ingin melawan dukun yang pertama. Nanti kalau nggak mampu, panggil dukun lain yang lebih sakti. Ya, jadi kalau dilihat dari upaya dia benar sesuai syariat, karena di dalam ruqyah itu ada beberapa syarat. Syarat ruqyah yang syar'i, yang pertama dari Quran. Kemudian yang kedua dengan bahasa yang bisa difahami. Ya, bahasa yang bisa difahami. Tidak boleh dengan bahasa yang tidak difahami. Ya komat kamit nggak jelas, ya baca sesuatu nggak jelas, itu bukan ruqyah syar'iyah. Dengan air putih, terkadang air putih sudah diruqyah, dibacakan ayat Quran dan itu disebutkan nasnya oleh Ibnu Qayyim, boleh. Ya, Nabi SAW ya pernah membacakan ayat-ayat ya kepada minyak zaitun, dan minyak zaitun itu sendiri sudah obat, tapi dibacakan oleh Nabi SAW dan diusapkan di tempat-tempat yang sakit sehingga memberikan kesembuhan. Ya, sehingga kadang ada air, dan itu sering dipraktekkan oleh guru kita di Yaman. Banyak orang-orang yang sakit tiba-tiba datang ke beliau sambil bawa botol aqua, air aqua. Dibukakan, maka dikasih ke Syekh bacakan Al-Fatihah, Syekh bacakan ya surah-surah lainnya, kemudian doa-doa, kemudian dihembuskan, ya, kemudian diminumkan ke orang sakit. Dan itu diantara ikhtiar asbab yang diperbolehkan selama orang yang melakukan hal tersebut tidak meyakini kesembuhan dari itu, tapi kesembuhan tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang minum obat, orang minum obat nggak boleh dia yakini dia sembuh dari obat. Ya, obat itu hanya sebab saja. Yang menyembuhkannya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang minum obat tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi ada orang yang sekali dua kali minum obat bisa sembuh. Ya, maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia hanya berupaya saja dengan upaya-upaya yang diperbolehkan di dalam syariat. 6. Taib, subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.